Pemirsa, pemberian remisi kepada ratusan narapidana tipikor saat peringatan HUT kemerdekaan RI menuai polemik di ruang publik. Bukannya memberi efek jera, pengurangan masa hukuman tersebut dinilai justru kian membuat praktik korupsi kian merajalela. Lantas, apa alasan pemerintah yang seolah mengobrol remisi bagi para pelaku kejahatan kerah putih itu? Berikut laporan utama kontroversi diskon hukuman koruptor. Pemberian hadiah remisi kepada ratusan koruptor seolah mengusik rasa keadilan publik. Pun menggambarkan kian suramnya komitmen negara pada agenda pemberantasan korupsi. Benarkah? Bagaimana tidak, tepat pada peringatan HUT ke-76 kemerdekaan Indonesia, 214 narapidana korupsi mendapat pengurangan masa hukuman. Apalagi, beberapa di antaranya diduga tidak memenuhi kriteria untuk menerima remisi seperti diatur dalam undang-undang. Meskipun kayak remisi itu menjadikan para narapidana kan bisa dapat remisi ya, tapi kalau untuk koruptor saya sangat menyayangkan ya, karena mereka pun korupsinya banyak, hukumannya pun terbilang ringan. Saya menilai ini kan termasuk juga korupsi adalah kasus extraordinary seperti terorisme dan juga narkoba. Nah, untuk napi-napi yang terorisme narkoba juga jangan-jangan bisa juga dong dapat remisi ini gitu. Saya sih pribadi cukup menyesalkan sih. Dikurangin justru nanti malah takutnya bisa disepelekan sama pelaku-pelaku korupsi yang lain gitu loh. Dan menurut saya sih tetap aja pada hukum yang berlaku gitu sih, Mas. Adalah terpidana kasus korupsi pengalian hak tagih utang Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra yang menjadi salah satu penerima remisi sebanyak 2 bulan. Ada lagi Andi Irfan Jaya yang merupakan terpidana lain dalam pusaran kasus pelarian Joko Chandra. Di luar kasus Joko, ada nama Eni Maulani Saragih, terpidana kasus korupsi PLTU Riau I. Sejauh ini menurut saya tidak ada informasi yang jelas dari Ditjen Pemasyarakatan mana saja terpidana korupsi yang sudah memenuhi persyaratan tersebut gitu. Nah, ini yang menurut saya harus dibuka kepada publik, jangan sampai kemudian publik menilai bahwa ada obral terhadap remisi bagi para terpidana korupsi. Namun pemerintah punya jawaban. Pemberian remisi kepada sejumlah terpidana korupsi diklaim sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentunya, sekali lagi, bahwa pemberian ini sudah berdasarkan peraturan yang berlaku. Ya, mereka menerima hak remisi karena memang sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Sekali lagi bahwa hak remisi ini adalah hak bersyarat. Artinya untuk mendapatkan remisi ini, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Di tahun ini, narapidana tipikor yang mendapatkan remisi didasarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Sejatinya ada 2 kategori napi korupsi yang mendapatkan remisi umum tahun 2021. Yakni napi tipikor yang diberikan remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dengan persyaratan berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga masa pidana. Sementara napi tipikor yang diberikan remisi umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bersedia menjadi justice kolaborator dan telah membayar lunas denda. Lantas, bila para koruptor terus-menerus mendapat remisi, mungkinkah hukuman yang dijatuhkan kepada para penjahat kerah putih tak akan memberi efek jera dan justru menyuburkan praktik korupsi di tanah air? Apalagi publik kerap dipertontonkan dengan banyaknya koruptor yang dituntut hukuman ringan dari pengadilan. Meskipun
Ya, yang pertama meskipun remisi itu menjadi hak semua narapidana, ya, tetapi sebenarnya terhadap tindak pidana tertentu, yang umpamanya terorisme, kemudian tindak pidana yang membahayakan keamanan negara, termasuk di dalamnya korupsi, ya, itu ada aturan yang memperketat itu, ya, ada aturan yang seharusnya tidak dengan mudah narapidana ini, ya, terutama narapidana korupsi, ya, diberikan remisi. Koruptor itu paling takut kalau dimiskinkan gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita mau dorong, bahwa yang sebelum sampai dia menjadi seorang terpidana, maka seharusnya asetnya harus misalnya dibekukan, kemudian ditelusuri apakah benar-benar asetnya sudah clean dari hasil kejahatan korupsi. Pemberian remisi koruptor seolah menjadi potret pelemahan pemberantasan korupsi di tanah air. Bila tak ada upaya penguatan dari pemangku kebijakan, bukan tak mungkin praktik rasuah akan terus menjamur di bumi pertiwi.